Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan November ya, bulan yang ke-11. Selama bulan ini kita akan bicara tentang komunitas yang bertumbuh, komunitas yang dewasa. Ya, saya akan mengawali di bulan ini tentang growing community, tentang sebuah komunitas yang bertumbuh dan dewasa. Supaya kita semua bergerak secara komunal, bukan hanya secara individu. Kalau bulan lalu kita bicara tentang individu yang dewasa, saya katakan apa sih ukurannya? Tentu ya, individu yang dewasa tidak dapat diukur dengan fasilitasnya, tidak dapat diukur dengan usianya, tidak dapat diukur dengan jabatannya. Orang bisa ke kantor pakai dasi, pakai kumis tiap hari, tapi belum tentu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita juga harus memikirkan apa sih yang menjadi tolok ukur daripada sebuah komunitas yang matang di dalam Tuhan, komunitas yang bertumbuh, komunitas yang dewasa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, komunitas yang matang ya, ukuran kedewasaan dari growing community itu tidak bisa diukur dari berapa besar ruangan ibadahnya, apakah muat 10.000 orang, muat 20.000 orang. Juga tidak bisa diukur dengan berapa banyak jumlah uang dalam bank gereja tersebut, jelas tidak bisa. Juga tidak bisa diukur dari fasilitas ibadah, seberapa empuk kursinya, apakah AC-nya dingin atau tidak, tentu bukan itu. Ataupun teknik-teknik ibadahnya juga tidak bisa menjadi ukuran, apakah musiknya sendu atau musiknya rame ya. Zaman dulu waktu banyak ketegangan itu selalu yang dari pihak mainstream atau Protestan bilang gereja karismatik Pentakosta yang pakai drum, pakai tepuk tangan bilang itu bukan Pentakosta, itu pandai dusta gitu kan katanya. Lalu yang Pentakosta nggak mau kalah, bilang apa tuh Protestan, itu mah prosetan. Nah gitu kan ya. Udah, kita harus akhiri semua itu. Rupanya itu semua bukan ukuran sebuah kedewasaan, bukan ukuran sebuah pertumbuhan komunitas Kristen. Apakah jumlah jemaat bisa jadi ukuran? Jumlah jemaat juga tidak bisa jadi ukuran Bapak Ibu Saudara ya. Ya ini faktanya dengan teknik marketing, dengan uang mau mendatangkan jumlah besar itu bukanlah hal yang sulit di zaman sekarang ini. Ya. Tidak sulit ya. Kita bisa dengan entertainment yang menarik, dengan marketing, dengan promosi, dan itu sudah terbukti memang bisa mendatangkan jumlah jemaat yang besar. Itu bisa ya. Dan kalau jumlah jemaat jadi ukuran, selalu saya bilang jangan jadikan jumlah jemaat tepuk tangan jadi ukuran kemuliaan Tuhan. Sebab kalau itu ukurannya, Blackpink lebih bisa mendatangkan orang banyak. Percayalah. Oh iya pasti itu ya. Lady Gaga bisa mendatangkan orang lebih banyak. Bisa membuat gemuruh pertandingan sepak bola. Bisa membuat stadion berguncang juga. Jadi itu semua memang bukan ukurannya. Tapi saya harus beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah pakai teknik-teknik marketing. Saudara tidak akan menemukan spanduk-spanduk, banner-banner Lifehouse. Sejak Lifehouse berdiri, nggak pernah ada banner-banner, spanduk-spanduk yang kasih tahu kita ada di sini. Semua biarkan secara organik, secara natural ya. Kalau tempat ini tiba-tiba penuh pun, ini semua word of mouth ya. Dan saya percaya pertumbuhan itu harus organik. Kita nggak perlu suntik steroid biar cepat gede ya. Kita nggak mau jadi bengkak, itu masalahnya ya. Kita mau bertumbuh yang sehat, kita nggak mau jadi bengkak pakai steroid ya. Sebab ya kita nggak ada urusan lah dengan gereja-gereja yang ada di luar sana, tapi memang faktanya dengan teknik-teknik marketing itu bisa. Nah jadi sekarang kita masuk pada poin kita, apa yang menjadi ukuran sebuah kedewasaan, sebuah pertumbuhan dari komunitas Kristen. Saya mau bagikan dua hal saja yang sangat sederhana. Yang pertama ukurannya apa kira-kira? Dengar baik ini, ukuran yang pertama adalah pergerakan semua orang kudus. Itu yang akan menjadi ukurannya. Nah, apa sih maksudnya pergerakan semua orang kudus? Coba kita lihat. Kita akan buka dua bagian firman Tuhan terlebih dahulu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kemudian Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Jadi sekali lagi, ukuran kedewasaan pertumbuhan sebuah
komunitas rohani, sebuah gereja bukan dari jumlah jemaat, bukan dari fasilitas atau apapun, tetapi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pergerakan semua orang kudus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Oke, kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Lihat, dalam perjanjian baru tidak ada lagi pemisahan imam dan raja, makanya dikatakan kamulah imamat yang rajani. Bapak ibu saudara, kita semua imam dan raja sekaligus. Bangsa yang kudus, bukan segelintir orang yang kudus, tapi kita semua dikatakan sebagai apa? Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang punya tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Tuhan, itu bukan tugas pengkhotbah, bukan. Tetapi itu tugas bangsa yang kudus, tugas imamat yang rajani, tugas Bapak Ibu dan saya. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dulu saya suka buka ayat ini, udah lama sekali bertahun-tahun tidak buka, mari kita ulangi lagi. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk, garis bawahi kata ini apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. So jelas sekali bahwa apa yang Tuhan mau, bahwa semua orang kudus, Bapak, Ibu dan saya, semuanya bergerak untuk membangun tubuh Kristus. Maka poin yang pertama, saya kasih nama ini pergerakan semua orang kudus. Tugas pendeta itu adalah tadi apa? Memperlengkapi. Tugasnya itu equiper. Tugasnya itu sebagai pelatih. Supaya apa? Supaya kita semua bisa bergerak. Supaya kita semua bisa ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus itu bukan tugas segelintir orang. Bukan tugas aktivis, tugas pendeta. Enggak, ini tugas semua orang kudus. Maka kita sudah tidak mengenal lagi ada santo-santa tertentu. Kita semua harusnya jadi santo. Kita semua harusnya jadi santa. Artinya kita semua menjadi orang kudus. Yang bergerak dalam pembangunan tubuh Kristus. Pendeta sebagai pelatih. Pendeta bukan lagi perantara. Tahu perantara ya? Calo. Ya, kalau zaman dulu dalam sistem keimaman, memang ya, orang-orang itu cari imam, ya, cari nabi, minta petunjuk-petunjuk Tuhan. Tetapi dengar baik, sekarang sejak zaman perjanjian baru, kita semua menjadi bangsa yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara semua bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Saya bukan lagi jadi perantara. Ya. Minta didoakan boleh. Saudara minta didoakan oleh siapapun boleh, kan Alkitab juga bilang saling mendoakan. Tapi harus buang mindset jauh-jauh. Kalau penatua yang mendoakan ini lebih manjur. Kalau Pastor Wigan yang mendoakan ini lebih manjur. Pastor Ruli yang mendoakan ini lebih manjur. Buang jauh-jauh konsep itu. Nggak ada yang manjur-manjuran sekarang. Semua kita punya akses yang sama sampai masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Semua kita harus ambil bagian dalam hal ini. Ya. Nah, tugas saya itu adalah memperlengkapi. Nah, pergerakan semua orang kudus ini mengajak kita semua ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Simpelnya gimana? Ayo dong, di komunitas ini kita ambil bagian. Orang-orang yang punya yang punya interest dengan psikologi misalnya. Yuk belajar konseling, jadi konselor profesional, nggak apa-apa. Harusnya muncul dong saintis Kristen. Sehingga kalau orang bertanya teori evolusi, makhluk purba Homo sapiens gimana? Jangan semua ditanya sama pendeta.
Jadi pendeta harus bisa jawab semua. Loh, saya sekarang pelajari dulu semuanya, tapi saya tahu seharusnya yang menjawab ini adalah saintis-saintis Kristen harusnya bangkit. Jangan semua ditanya sama pendeta teori evolusi gimana. Ya hari ini saya bisa diskusi tentang makhluk-makhluk purba, tapi ya bukan di sini ya. Tapi saya belajar itu. Ya karena saya tahu sementara ini saya sebisa mungkin saya harus bisa jawab semua. Tetapi seharusnya ini muncul. Jangan pendeta jadi saintis. Bisnismen Kristen, ayo dong bangkit, perlengkapi komunitas kita, orang-orang yang berhasil di entrepreneur. Kita ada Pak Penatua Budi, ada Pak Kim Leong, ada Pak Handi, ini bisa memperlengkapi kita semua. Nah itu tuh namanya pergerakan orang kudus. Jangan nanti pendeta suruh ngajarin bisnis, nah repot kan. Yang profesional, beberapa di antara saudara saya tahu ada yang jadi CEO, ada yang jadi direktur, ayo ajarkan generasi selanjutnya. Untuk bisa ambil bagian, untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk memperlengkapi sesama anak-anak Tuhan. Ada yang di bidang hukum, ada yang bilang apa, di bidang apa. Jangan nanti semua ditanya sama, saya harus tahu dagang, saya harus tahu. Ini enggak. Pendeta itu sebenarnya memberikan sebuah fondasi, sebuah landasan berpikir menurut Alkitab. Nah nanti kemudian muncul saintis Kristen yang bisa menjelaskan tapi dengan biblical value, biblical basic. Muncul bisnismen Kristen yang ngajarin bisnis, yang ngajarin dagang sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Kan harusnya begitu. Muncul konselor Kristen yang berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Harusnya gitu. Nah itu yang dinamakan dengan ini pergerakan semua orang kudus. Nah sekarang saya mau call out. Kalau saya melihat di tengah-tengah kita ini, kalau saya boleh ambil cutting age-nya 45 tahun, I think di bawah 45 sama di atas 45 seimbang ini, 50-50. Kalau kita ambil cutting di bawah 45. Nah, sekarang saya mau call out untuk mama-mama muda atau papa-papa muda yang punya passion di anak-anak. Ayo dong, bantu terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Yes. Saudara nggak akan dilepas sendiri, nanti kita latih. Ada trainingnya, dikasih tahu juga enggak gitu masuk langsung suruh ngajar anak-anak, enggak, jadi pendamping dulu ya, semua ada tahapannya. Kalau saudara sudah diberkati selama ini, anak-anak saudara senang ikut sekolah minggu, ayo dong kita juga ambil peran dong. Itu yang dikatakan sebagai ini, pergerakan semua orang kudus. Sehingga apa? Semua kita punya sense of belonging. Tidak ada yang datang sebagai penonton, karena penonton tidak pernah dapat hadiah, percayalah. Oke? Penonton sampai suaranya serak gimana pun nggak pernah dapat hadiah. Yang dapat hadiah cuma pemain. Saudara boleh ngefans dengan klub apapun, ya, sampai keselak kacang kalau perlu, supporterin. Kalau timnya menang, penonton nggak dapat apa-apa. Percayalah akan hal itu, ya. Nggak ada sejarahnya penonton ikut dapat hadiah, nggak ada. Hanya pemain yang dapat hadiah. Lalu pergerakan semua orang kudus ini juga apa? Mengurangi yang namanya ini mental konsumen dalam gereja. Kita datang ke tempat ini, apakah kita datang ke rumah Tuhan atau ke shopping center rohani, mall rohani? Kalau kita anggap this is our home, ada orang yang punya rumah, rumahnya bocor, terus dia tinggalin langsung. Nggak asik nih rumahnya bocor. Enggak kan? Enggak kan? Kalau kita punya sense of belonging, kita akan memikirkan juga, ayo apa yang bisa aku kerjakan, apa yang bisa aku lakukan supaya ditambal. Tapi kalau mental konsumen kan beda. Nggak asik nih, tinggal. Itu orang ke mall. Mallnya udah nggak asik nih, tinggal. Nah itu namanya mental konsumen. Kalau di sini rumah kita,
maka kita mau membangun, ikut membangun tubuh Kristus yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita cuma punya mental konsumen, kita cuma tahu sedikit mengusik kenyamanan kita, komplain, that's it. Itu konsumen. Konsumen selalu ingin minta dilayani. Tapi pergerakan semua orang kudus justru semuanya ingin melayani dan saling melayani. So, kesehatan sebuah gereja akan diukur dari pergerakan semua orang kudus. Kita patut bersuka cita. Jumlah kita tidak banyak, tapi saya sudah pernah menghitung ya, dengan komsel-komsel yang kita punya, kira-kira 30% sudah terhisap dalam komsel, dan itu angka yang cukup lumayan. Sebab kalau misalnya, komsel gereja ada 1.000, jemaatnya berapa? 30.000, ya itu enggak aneh ya. Itu karena rata-rata kalau di persentase itu cuma 10-15% yang tertanam. Nah, saya mau encourage Bapak Ibu Saudara yang belum ambil bagian, yang belum tertanam dalam komunitas sel, ayo. Kedewasaan kita akan sangat ditentukan dengan ini, pergerakan semua orang kudus. Ya, pergerakan semua orang kudus. Yang kedua, kesehatan sebuah gereja atau kedewasaan sebuah komunitas. Tadi pergerakan semua orang kudus, hal yang kedua adalah ini, pelayanan yang membangun manusia. Saya ulang lagi, pelayanan yang membangun manusia. Nah, dengar baik ini. Ada beda gereja komunitas dengan gereja yang punya komunitas. Gereja komunitas dengan gereja yang punya komsel, itu ada bedanya. Gereja komunitas pasti punya komunitas kecil. Tapi ada gereja yang punya komunitas, belum tentu gereja komunitas. Tahu di mana ukurannya? Tolong dibedakan ini. Apakah sebuah pelayanan membangun manusia atau membangun pelayanan itu sendiri? Halo. Saya ulangi lagi. Apakah pelayanan di satu komunitas itu untuk membangun manusia atau membangun pelayanan itu sendiri? Pelayanan yang membangun manusia, ya, pelayanan organisasi pasti akan otomatis terbangun. Tapi yang fokus untuk membangun pelayanan belum tentu membangun manusia. Belum tentu. Bisa saja yang terbangun adalah kemasannya. Looks fancy, kelihatannya megah, kelihatannya bagus, kelihatannya hebat, tapi dalamnya keropos karena manusianya tidak pernah dibangun. Dan saya mau pastikan kita serius membangun manusia. Setiap saudara punya akses kepada kita, ya kan? Saudara bisa punya akses pada saya, pada penatua, semua saudara punya akses. Saudara kalau lihat di tempat ini juga tidak ada pemisahan. Kita tidak punya yang namanya ruang maha kudus, di mana satu ruangan yang hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Dari belum ibadah, kita semua membaur di tempat ini. Oke? Karena kita fokus, yang mau kita bangun itu bukan pelayanan, yang mau kita bangun adalah manusianya. Makanya selalu gini, jumlah nggak pernah jadi tekanan untuk kita. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. We have to see people as people, not see people as numbers. Lihat orang sebagai orang, jangan lihat orang sebagai angka. Nanti jumlah kehadiran dicetekan makin banyak, kita makin senang. Enggak. That's not our game. Apalagi menilai orang dengan rupiah atau dengan dolar, itu sih lebih kacau lagi. Ya. Saya harus katakan, saya memilih untuk tidak tahu dan tidak mau tahu. Siapa yang kasih kolekte berapa, itu bukan urusan saya. Supaya saya ketemu Bapak Ibu tidak ada bandrolnya. Tahu ya? Enggak, saya harus bisa melihat semuanya sama. Saya serius akan hal ini, saya mau bisa melihat semua jiwa seperti Tuhan melihat. Jadi saya tidak ada urusan dengan yang transfer berapa, dengan yang enggak transfer, saya enggak ada urusan dengan itu.
kita memutuskan untuk kita nggak perlu tahu akan hal itu. Itu biar urusan ibu bendahara aja ya Bu. Ya. Kalau kita pemimpin-pemimpin, kita tidak perlu untuk itu, supaya kita bisa ngelihat semua equal. Kita harus fokus pada yang namanya pembangunan manusia. Nah, kenapa hal ini sangat penting? 1 Petrus 4 ayat 17. Nanti kita sambung dengan 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. 1 Petrus 4 ayat 17. Oke, kita lihat. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Penghakiman itu pasti ada, saudara. Tapi yang buat kita harus waspada, Alkitab bilang gini, dan pada rumah Allah sendiri yang harus apa? Penghakiman pasti ada. Tapi Alkitab bilang yang paling pertama akan Tuhan hakimi adalah rumah Allah sendiri. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kita harus serius untuk membangun manusia, bukan membangun pelayanan. Membangun manusia, pelayanan pasti terbangun. Kalau fokus hanya membangun pelayanan, itu memang cepat untuk kita terlihat hebat, terlihat fancy, terlihat besar, tapi jangan sampai di dalamnya keropos. Kenapa? 1 Korintus 3 ayat 12-13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Penghakiman akan dimulai dari rumah Allah dan semuanya akan diuji dengan api. Jadi akan terlihat pada harinya itu, akan terlihat mana yang sekedar membangun pelayanan, mana yang serius membangun manusia. Ini pasti akan nampak, tidak bisa tidak. Dan kita harus serius. Saya berdoa, kita semua sama-sama membangun tubuh Kristus ini dengan dasar emas. Supaya ketika diuji dengan api, emas tetap emas. Kita bukan rumput jerami yang terbakar, langsung gone, langsung hilang. Ya. Apa dasar pelayanan kita? Melayani hati Tuhan atau selera kita sendiri. Ini harus kita perkarakan. Ya. Pendewasaan pasti punya prosesnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam satu komunitas yang sehat, dalam satu komunitas yang dewasa, kita tidak dengan mudah untuk menghakimi orang yang masih lemah imannya. Kita tidak dengan mudah memaksakan orang untuk memakaikan baju yang kita pakai. Nah, Roma Pasal 14 ayat yang ke-10 lalu ayat yang ke-19. Ya. Jadi tadi poin yang pertama, pergerakan semua orang kudus. Yang kedua, pelayanan membangun manusia. Nah, manusia dibangun itu perlu proses. Dan kita tidak bisa karbitan, kita paksa orang harus ikut dengan kita langsung. Roma 14 ayat yang ke-10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus apa? Menghadap tahta pengadilan Allah. Seringkali kita itu senang melihat kelemahan saudara-saudara kita. Tetapi komunitas yang dewasa bukan kelemahan saudara kita yang kita kejar, tapi lihat ayat 19. Ini. Sebab itu ayat 19. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa? Damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Mungkin di antara kita ada yang masih komitmennya kurang. Saya tidak pernah datang dengan kacamata penghakiman. Masih lemah iman, masih ini, masih itu enggak. Lebih baik kita fokus mengejar pada apa yang mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun untuk komunitas ini.
Pertumbuhan perlu proses. Bapak Ibu punya anak kecil kan juga nggak bisa kan langsung dikasih nasi padang biar cepat gede. Nggak bisa itu. Memang perlu proses, tidak apa-apa. Ya. Sambil kita menciptakan iklim supaya semuanya, kita menciptakan environment supaya semuanya bisa bertumbuh. Ada komunitas sel, bahkan sampai hal kecil. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di depan kursi Bapak Ibu sudah tidak ada lagi amplop. Oke? Ya, amplop yang seperti ini. Ini merupakan juga bagian dari pendewasaan. Kenapa? Sebab ini akan melatih kita untuk kita tidak menyisakan, tetapi menyisihkan. Untuk kita tidak dadakan, tapi mempersiapkan. Ini kan melatih kita ini. Ya, ini ada yang merah misi, ini persembahan gereja untuk operasional gereja. Ini melatih kita. Untuk kita mempersiapkan, bukan dadakan. Jadi yang paling bagus gimana? Bapak Ibu bawa pulang amplopnya. Tanya dulu sama Tuhan, doakan Tuhan, korban apa yang aku harus bawa ke rumahmu. Nanti minggu depan udah dipersiapkan. Ya, atau sebelum masuk datang pagian. Ya, datang pagian. Ya, bisa saat teduh dulu, bisa tanya sama Tuhan dulu. Jangan datangnya 10-20 udah mau masuk firman baru datang. Ya. Ini amplop kita angkat ini juga bagian dari proses pendewasaan. Ya. Jadi kita dilatih untuk mempersiapkan, bukan dadakan. Nah, saya akan tutup dengan ini. Apa penghambat utama? Pemain musik boleh maju ke depan. Apa penghambat utama dari kedewasaan dan pertumbuhan iman komunitas? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Penghambat utamanya namanya ini pride. Tahu pride? Kesombongan. Keangkuhan. Itu penghambat utama. Apa definisi dari pride atau kesombongan? Pride itu harga diri yang tidak sehat. Ciri-cirinya tuh gampang. Mau tahu apa? Gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang terluka, gampang sakit hati. Kalau sampai kita merasa semua orang menyakiti kita, jangan-jangan kita yang punya harga diri yang gak sehat. Jangan-jangan kita yang punya masalah dengan pride. Lawannya pride apa? Lawannya pride adalah kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Kalau tadi pride, gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang terluka, menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kerendahan hati atau humility adalah mengatasi rasa sakit, mengatasi rasa terluka, mengatasi kekecewaan, terus menerus mengampuni, rekonsiliasi, terus menerus mengasihi, mengampuni dengan anugerah dan kuasa Tuhan. Itu humility. Orang yang senang menyimpan kesalahan orang lain, akhirnya sampai di satu komunitas ini begini, itu begitu. Katanya gereja kok begini. Nah, itu tuh ciri-ciri pride itu. Ya, itu tuh ciri-ciri pride. Tapi kalau orang punya kerendahan hati, justru mau terus-menerus mengampuni. Dalam komunitas lah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita bisa gesekan, kita bisa ada rasa tersinggung, tapi justru di situ ujiannya. Respon kita pride atau humility. Taruhlah memang ada orang yang mengecewakan kita, tapi ujiannya di situ. Respon kita, reaksi kita apa? Kalau reaksi kita pride, ya udah, kepahitan, kekecewaan masuk semua. Tapi kalau respon kita humility, kita akan terus-menerus mau mengampuni. Sekali lagi, saya berdoa Lifehouse Community menjadi komunitas yang dewasa dalam Tuhan. Panggilan, pergerakan kepada semua orang kudus. Kalau tadi saya call out khususnya yang di bawah 45 tahun untuk berpartisipasi dalam sekolah minggu kita. Sekarang anak-anak sekolah minggu kita rata-rata minimal 100 setiap minggunya. Bayangkan, itu banyak saudara ya. So kita perlu banyak tenaga. Ya. Yang kedua juga saya mau call out. Ayo Bapak Ibu yang punya talent di musika, yang merasa suaranya bagus dan ada afirmasinya juga, orang-orang juga bilang bagus. Keluarlah dari penyanyi kamar mandi ya.
saatnya ya untuk bisa ikut melayani ya. Tentunya nanti semua pasti ada latihannya ya. Tapi ayo, saya mau ajak kita semua terlibat, jangan ada yang jadi penonton. Sebab penonton gak pernah dapat hadiah. Amin, kita bangkit